selamat pagi, siang, sore, malam semuanya, sahabat bisnis. Ketemu lagi di channel Yuda Setiawan. Dan yang baru pertama kali mampir ke channel saya, jangan lupa subscribe supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video tentang dunia bisnis, khususnya usaha fotokopi ya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Hari ini kita akan bahas tentang tips-tips seputar usaha fotokopi ya. Jadi saksikan video ini sampai selesai. Tips yang pertama adalah gunakan WhatsApp ya. WhatsApp itu sudah digunakan oleh banyak kalangan, baik dari anak-anak TK sampai kepada orang tua, bahkan kakek nenek ya. Semua hampir menggunakan WhatsApp. Nah, WhatsApp ini sangat ampuh untuk promosi karena di sana kebetulan di tempat saya itu customernya itu dari anak-anak, memang dari anak-anak TK itu biasanya nyetak ngeprint gambar-gambar gitu ya, sampai kepada lansia. Nah, biasanya ibu-ibu lansia yang sudah sepuh, walaupun memang dibantu oleh mungkin cucunya, mungkin anaknya begitu. Nah, tetapi ketika mereka mau cetak sesuatu menggunakan WhatsApp, jadi sekarang sudah nggak pakai lagi Bluetooth ya. Di tempat kami sudah nggak pakai lagi Bluetooth, tapi menggunakan WhatsApp. Dan dari WhatsApp itu kita bisa promosi melalui story kita. Jadi kita buat story, begitu mereka akan melihat ya. Yang pasti memang harus disimpan dulu nomornya, nomor kita disimpan oleh customer. Nomor customer kita simpan juga supaya mereka bisa lihat story kita. Oh, ternyata di sini bisa cetak foto ya. Oh, ternyata di sini bisa cetak brosur ya. Oh, ternyata di sini menyediakan ini ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi dari WhatsApp kita bisa promosi ya, supaya customer atau di lingkungan kita bisa lihat produk kita. Itu jadi yang pertama, tips yang pertama, gunakan WhatsApp ya. Apa, simpan aja nomor WhatsApp dari customer yang kirim file untuk dicetak di tempat kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ya, yang kedua adalah gunakan nota untuk media promosi. Ada banyak yang nggak tahu ya bahwa nota itu bukan hanya sebatas bukti pembayaran gitu ya, tetapi nota juga merupakan media promosi. Satu contoh begini, di nota itu kan ada nomor WhatsApp kita ya. Jadi pastikan nota kita itu ada nomor WhatsApp-nya atau ada alamatnya lebih lengkap. Jadi kalau ada alamat atau nomor WhatsApp minimal, itu ketika ada yang mau tanya, itu kan bisa langsung dari nota itu gitu. Itu satu. Lalu yang kedua, misalkan masalah harga. Biasanya kalau kita buat tulis nota, misalkan habis fotokopi 100 lembar, di situ kita tulis harga per A-nya, per lembarnya 200 rupiah misalkan. Lalu fotokopian itu dibawa pulang bersama dengan nota yang kita berikan. Sampai di rumah notanya ditinggal, lalu fotokopiannya diambil. Nah, mungkin ada orang yang datang atau sedang berkunjung, lihat ada nota di situ. Oh, ini fotokopi di mana? Kok harganya cuma 200 gitu. Nah, itu sebagai media promosi yang ternyata hanya dari sebuah nota, nama kita bisa tersebar di mana-mana gitu. Dari siapa? Dari customer gitu. Kalau dulu kan ada istilah dari mulut ke mulut gitu ya, padahal seharusnya dari mulut ke telinga gitu. Jadi istilahnya gedok tular kalau di Jawa ada ya. Nama kita bisa terkenal dari gedok tular gitu. Tapi sekarang medianya banyak, salah satunya adalah nota. Itu jadi tadi yang pertama gunakan WhatsApp, lalu yang kedua adalah gunakan nota untuk media promosi. Nah, lalu yang ketiga adalah jawaban harga per titik-titik. Ini yang menarik. Biasanya customer itu datang kan, tanya dulu, kalau fotokopi harganya per lembar berapa mbak misalkan, atau harganya per lembar berapa mas misalkan. Lah, di tempat kami itu hampir tidak pernah mengatakan langsung per lembarnya 200 misalkan, per lembarnya 300 misalkan, tidak. Tetapi kita akan berikan tawaran supaya dia cetaknya lebih dari 1 atau 2 lembar. Satu contoh, misalkan dia tanya, mas ini
kalau fotokopi harganya per lembar berapa, kita berikan jawaban 5 lembarnya 1.000 begitu, atau 1.000 dapat 5 lembar misalkan, dia akan bilang oh ya udah 2.000 misalkan. Nah jadi itu salah satu tips untuk memancing supaya mereka fotokopinya minimal sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalkan dia cuma bawa satu kakak begitu ya untuk difotokopi, kan kalau dia tanyanya satu lembarnya misalkan kita jawab 200 misalkan, bisa aja dia cuma fotokopi karena kebutuhannya 2 ya, dia bilang ya udah 2 lembar aja misalkan. Sedangkan kalau kita bilang 1.000 dapat 5 gitu ya, oh dia secara psikis dia akan mengatakan ya sudah 1.000 aja lah gitu. Nah jadi itu tipsnya, termasuk juga print. Misalkan di print, kalau misalkan ada yang mau cetak gambar gitu atau dokumen begitu, ada yang tanya juga sama, biasanya di tempat kami 1 lembar berapa, kita jawabnya nggak per lembar tapi misalkan 1.000 dapat 3 misalkan. Nah itu untuk memancing supaya minimal mereka belinya 1.000 gitu, nggak cuma 1 lembar gitu. Nah itu tips yang ketiga, yaitu jawaban harga per titik-titik, tergantung nanti teman-teman bisa terapkan untuk beberapa produk yang lain, silahkan gitu. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah pastikan customer tahu bahwa dia dapat potongan. Nah ini banyak yang nggak melakukan ini, artinya ketika mereka ngasih potongan kepada customer ya sudah langsung dikasih tahu habisnya sekian. Nah padahal customer harus tahu kita kasih potongan kepada mereka. Supaya apa? Ini supaya bisa menggiring mereka datang kembali kepada kita. Ya, satu contoh misalkan print warna di tempat kami yang sering, karena kalau print warna itu kan di tempat kami tidak, pokoknya warna semuanya sama harganya 2.000 atau 1.000, enggak. Tapi tempat kami tergantung besar kecilnya warna. Nah misalkan satu contoh, ada customer cetak 10 lembar warna, dan untuk warna tertentu atau warna tersebut harganya 1.000 misalkan. Nah karena dia ngeprintnya mungkin 10, lebih dari 1 misalkan, dan kita mau kasih potongan sama dia, lalu kita sampaikan misalkan, Mbak ini harganya harusnya 1.000 tapi kita kasih harga 800 saja per lembar, jadinya 8.000 misalkan. Nah itu sebuah tawaran kepada mereka atau sebuah strategi untuk menarik mereka kembali, bahwa mereka dapat potongan sehingga terkesan di tempat kita itu murah gitu, atau di tempat kita itu banyak potongannya misalkan. Nah jadi pastikan bahwa customer itu dapat, tahu kalau dia dapat potongan. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, yang terakhir ya. Yang terakhir adalah tunjukkan kerjaan di depan customer atau di depan buyer. Misalkan begini, contoh pernah kan kita lihat ada di fotokopian itu ada tumpukan buku atau tumpukan kertas fotokopian atau tumpukan skripsi yang memang ditata di sekitar supaya mereka bisa supaya orang lain bisa lihat. Itu bukan karena mereka nggak punya tempat, tetapi untuk menunjukkan bahwa ini loh, kita punya produk yang banyak orang fotokopi di tempat kami gitu. Oh kita bisa nyetak kayak gini loh gitu. Oh kita bisa nyetak skripsi loh. Oh kita bisa fotokopi sebanyak ini loh, dan lain sebagainya. Jadi menunjukkan hasil kerjaan atau menunjukkan kerjaan kita di depan customer itu untuk menarik. Atau mungkin juga di tempat kami misalkan waktu itu kita motongin sertifikat atau motongin brosur begitu, lalu ada yang tanya sama salah satu customer kita, oh ternyata di sini bisa cetak sertifikat ya begitu. Nah jadi dari menunjukkan itu orang akan tahu, karena tidak semua orang tahu produk kita kan. Itu karena fotokopi itu cross sellingnya banyak sekali. Kapan-kapan kita akan bahas tentang cross selling fotokopi itu apa aja yang menjanjikan gitu ya. Nah jadi fotokopi itu cross sellingnya banyak, jadi nggak semua customer pasti tahu apa yang kita jual, apa yang kita tawarkan gitu. Nah tetapi dengan kita menunjukkan kerjaan kita, maka customer akan tahu, akan melihat, oh ternyata di sini bisa cetak brosur ya mas ya, misalkan. Oh ternyata di sini juga bisa cetak undangan pernikahan ya, dan lain sebagainya. Nah jadi itu yang kelima, tunjukkan
hasil kerjaan atau pekerjaan di depan customer untuk menarik perhatian dan memperlihatkan produk kita kepada customer. Itu jadi teman-teman ada 5 tips tadi yang saya sampaikan di dalam dunia usaha fotokopi yang bisa teman-teman terapkan. Ini tips yang sederhana sekali ya, pasti teman-teman bisa melakukan, dan saya sudah melakukan itu dan work it ya, dan bekerja dengan baik dan berjalan dengan baik gitu ya. Jadi usaha saya sudah kurang lebih 5 tahun. Kemarin Februari itu ada perayaan ulang tahun kita sama teman-teman tim gitu ya. Nah, jadi tips ini semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang mau buka usaha fotokopi atau sedang menjalani usaha fotokopi. Sekian dari saya, semoga ini bermanfaat sekali lagi, dan terus maju untuk UMKM Indonesia.